Kita semua pasti pernah jadi orang jahat. Aku pernah jadi orang jahat. Kalian juga pasti pernah jadi orang jahat. Terlebih-lebih mungkin untuk pasangan kita masing-masing. Kita pasti ngelewatin proses di mana kita punya niat jahat dalam bentuk menjadi pembohong, menjadi pembangkang. Kita fokus sama satu hal. Di tahun 2022, tahun yang semakin tinggi ini, tidak mengurangi populasi orang-orang yang selingkuh. Kayaknya tidak mengurangi. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih pacaran tuh harus selingkuh gitu? Karena gini ya, keputusan untuk memiliki sebuah hubungan, keputusan untuk memilih tahap pacaran, itu kan ada di tangan kalian masing-masing. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena dorongan orang lain. Kalian milih untuk pacaran, kalian nembak perempuan-perempuan itu, atau kalian nembak laki-laki itu untuk pacaran. Enggak, kalian yang nembak. Keputusan ada di tangan kalian. Artinya ketika kalian berproses untuk mengambil keputusan itu, di dalam benak pastikan, oh, aku akan setia. Ketika lagi cinta-cintanya nih, kalian teriak-teriak, oh, aku lagi setia. Aku lagi cinta-cintanya. Aku janji aku bakal setia. Itu janjinya kan. Tapi pertanyaannya, sekarang tuh kenapa masih ada yang selingkuh? Maksudnya gini, kenapa masih ada orang-orang yang bohong sama pacarnya sendiri tentang keberadaannya? Contohnya nih, atau tentang planning perginya gitu. Contohnya, sayang, aku mau ke kafe A nih sama si ini, ya kan? Tapi ternyata dia nggak ke kafe A, dia ke kafe B, dan ceweknya taunya dia ke kafe A bukan ke kafe B. Ya kan? Terus setelah itu ditanya, kafe A-nya di situ ada cowok nggak, atau ada cewek nggak, ada lawan jenis nggak? Gitu. Itu pertanyaan simpel, sederhana, atas rasa takut orang karena pengalaman-pengalaman yang diselingkuhi. Itu pertanyaan basic yang nggak salah sebenarnya kalau nanya itu. Kenapa emangnya gitu? Ada lawan jenis nggak di situ? Katanya nggak ada. Ternyata begitu sampai di kafe B, ada. Ya kan? Udah bohong tentang keberadaan kafe, bohong juga siapa aja yang di sana. Tapi keberadaan lawan jenis di sana tidak dikasih tahu sama pasangannya, gitu. Tidak jujur. Karena menurut mereka menutup bangkai lebih baik. Gitu. Terus dipendam, dilatih, perilaku kayak gitu dilatih sampai akhirnya keseringan. Artinya semakin kesini, beberapa orang itu semakin melatih dirinya untuk berbohong, bukan semakin melatih dirinya untuk setia. Makanya zaman sekarang banyak orang yang takut sama pernikahan. Karena kepercayaan antar sesama umat manusia ini udah menipis tentang komitmen berpacaran, tentang komitmen pernikahan, udah menipis. Karena yang dilatih itu adalah skill berbohong, bukan skill kesetiaan. Kalau misalnya kita tega bohongin pacar kita tentang apapun, baik hal kecil ataupun hal besar sekalipun, kalau kita tega berbohong, artinya kan dari dalam diri kita ini siap untuk kehilangan dia. Walaupun omong kosong kita yang kita bilang ke dia itu, aku gak akan siap kehilangan kamu, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Shit.
anjing tuh semua. Kalau seandainya kalian aja sebenarnya udah berbohong, ya. Ketika kita ngelakuin kesalahan sama orang lain, bukan kesalahan ya, maksudnya sengaja, perilaku yang sengaja yang membuat kita di posisi yang salah. Ketika kita ngelakuin itu artinya kita siap dong, harus siap buat kehilangan pasangan kita, karena kan ada banyak kemungkinan perilaku kita one day bakal kebongkar, ya kan? Kita kan senormal-normalnya kita pasti mikir, aku bohong kayak gini tuh pasti ada aja celahnya untuk terbongkar. Itu senormal-normal manusia. Kalau misalnya kalian nggak berpikir sampai ke situ, berarti kalian nggak normal, bodoh yang ada. Nah, ketika kita bisa mikir sampai ke situ, misalnya, oh yaudah aku salah nih ngelakuin ini, one day aku bakal ketahuan. Tapi dilanjutin, otomatis kan dari sini, ya udahlah, aku siap kok kehilangan dia. Nah, sisi iblisnya datang nih, aku siap kehilangan dia, ya kan? Oke, dah. Ketika ketahuan, suatu waktu ketika ketahuan, masih pakai acara ngeles, masih pakai acara ngelak, masih pakai acara bohong. Apa ya? Kayak pengecut, tau gak? Pengecut. Kau boleh gak ngomong di awal tentang apa yang udah kau lakuin, tentang sama siapa kau jalan, tentang sama siapa kau nongkrong. Kau boleh gak bilang. Tapi ketika itu ketahuan, kau gak boleh bohong. Karena kalau kau bohong, ya kan? Kalau kau bohong dan gak terima sama konsekuensinya adalah putus gitu. Kalau kau bohong dan gak terima sama konsekuensinya, dan terus mengelak, kau pengecut. Kaulah pengecut sejati dong. Pengecut. Karena gak sanggup menerima kenyataan, gak sanggup menerima pembalasan, gak sanggup menerima keputusan orang lain yang udah kau sakitin, gak sanggup. Kau pengecut karena gak bertanggung jawab sama perilakumu. Dan karena ada contoh-contoh seperti itulah, contoh-contoh manusia-manusia yang sampai detik ini gak berhenti ngelakuin itu, karena manusia-manusia kayak gitulah, orang-orang semakin takut untuk ke jenjang pernikahan. Ada juga yang udah nikah tapi masih takut. Bukan malah dapat kedamaian, tapi rasa kedamaiannya itu malah didominasi sama rasa ketakutan. Itu kan pernikahan yang omong kosong. Ya. Jadi intinya, boleh kalian selingkuh di luar sana, atau ngejalanin hubungan tanpa status di luar sana ketika kalian pacaran. Boleh, gas. Atau mau ngapain kalian di luar sana sama lawan jenis kalian di luar sana, gas. Tapi ketika kalian ketahuan, jangan jadi anjing kalau diputusin, dan jangan jadi pengecut.